Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam acara pembelajaran interaktif tingkat SMA mata pelajaran Fisika kelas 11 semester 2. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, Dr. Andes Agus Sugianto. Selamat datang Pak Agus. Ya, terima kasih. Apa kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini kita membahas tentang apa? Ya, seperti yang kita lihat bahwa pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar, gitu ya. Nah, keseimbangan benda tegar itu seperti apa Pak Agus? Ya, keseimbangan benda tegar ini adalah kalau kita lihat kata-kata di sini ada benda tegar ya. Benda tegar adalah benda-benda yang bentuknya tidak mudah berubah, gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang keseimbangan benda-benda yang bentuknya tidak mudah berubah. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian khusus pada pembahasan ini, di dalam pembahasan keseimbangan benda tegar, ini banyak sekali sub pembahasannya. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang titik berat, gitu ya. Iya. Apa itu titik berat, Pak Agus? Baik, jadi sebelum kita bahas apa itu titik berat, perlu pemirsa ketahui semua bahwa pembahasan ini kita dipelajari pada kurikulum 2006 itu di kelas 11 semester 2 ya, kelas semester. Nah, kemudian kita juga perlu tahu apa standar kompetensi dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, standar kompetensi kita adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik, sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Ini standar kompetensinya ya, Pak ya. Iya. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya kita lihat di sini, yaitu memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momentum inersia, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Nah, ini ya untuk kompetensi dasar kita. Ya, tadi sudah ditanyakan apa sih titik berat itu ya? Iya, betul. Ya, baik. Jadi secara definisi titik berat ini adalah titik tangkap gaya berat, gitu ya. Wah, ini ada lagi nih istilah titik tangkap ya. Gitu ya. Ada istilah baru lagi. Ada istilah baru lagi ya. Jadi kalau kita lihat kalimat di sini ada titik tangkap gaya berat, gitu ya. Nah, gaya berat itu adalah gaya yang disebabkan karena berat benda tersebut ya. Nah, kalau kita berbicara berat, maka itu adalah berat itu adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, misalnya kalau ini pen ini kita jatuhkan, dia akan jatuh ke bawah. Ini karena dia memiliki gaya berat. Nah, kemudian titik tangkap itu adalah suatu tempat, suatu titik di mana kalau yang paling mudah untuk kita lihat gitu ya, itu suatu titik yang kalau kita pegang dia akan menyebabkan benda ini pada posisi seimbang ya, nggak jatuh. Misalnya ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini adalah merupakan titik tangkap dari gaya berat benda tersebut. Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya ini yang kita tunggu. Kita tunggu ya. Contohnya apa? Contoh apa titik dari berat itu? Ya titik berat itu. Baik, tadi di benda ini tadi sudah kita lihat, misalnya kalau ada benda ini di mana letak titik beratnya, ya. Maka caranya adalah kita cari saja posisi yang kita sanggah ya, posisinya ini sehingga dia tidak jatuh. Ini adalah posisi dari letak titik berat benda tersebut, gitu sampai ya. Benda itu seimbang. Iya, begitu, seimbang. Pak? Atau kita lihat misalnya pada karton ini gitu ya. Ini ada benda karton misalnya gitu ya. Di mana letak posisi berat dari karton ini? Maka cara termudah ya untuk menentukan letak titik beratnya adalah kita sanggah gitu ya dengan menggunakan jari misalnya. Nah, ketika kita sanggah dia tidak jatuh, maka itu adalah posisi letak dari titik beratnya gitu ya. Kita cari sampai posisi ini benda ini tidak jatuh gitu ya. Nah, ini adalah posisi titik beratnya pada bagian tengah ini. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian contoh lain mungkin bisa kita simak ya pada video berikut ini tentang bagaimana kondisi suatu tempat atau suatu kegiatan di mana orang memiliki posisi seimbang ya karena dia bertumpu pada titik beratnya. Oke. Ya, kita lihat ini seorang yang sudah berumur kurang lebih 65 tahun. Iya. Ya, mungkin kita bisa full screen mungkin gambarnya. Ya. Beliau mencoba untuk naik gitu ya di atas kursi.
Ya, kita lihat pada gambar ini. Ya. Nah, kursi ini kalau kita lihat di gambar, dia di bawahnya diberi gelas ya pada keempat kaki kursinya ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pada bagian kaki empat kursinya ini diberi gelas yang ditungkurkan kemudian diletakkan. Nah, kita lihat beliau ini sekarang naik di atas kursi, tapi tidak jatuh. Tidak jatuh Tidak ya jatuh, ya. Bahkan lebih hebatnya lagi, nah ini pada ketinggian kurang lebih 40 meter, dan ini kursinya berada di atas gelas gitu ya. Kita Berarti lihat. yang bawah di atas 4 gelas, yang di atas 2 Ada gelas. 2 gelas gitu, dan beliau tidak Iya. pegangan sama sekali, tidak jatuh pada sisi ini gitu ya. Nah, ini berada di puncak gedung ya kalau kita lihat. Iya. Wah, tidak khawatir jatuh Tidak khawatir seperti jatuh. ini. Ya, kita lihat di sini. Ya, sangat tinggi sekali, tapi beliau tidak khawatir jatuh. Ya, oke, baik. Oke, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar tadi, mengapa orang ini tidak jatuh, gitu ya? Karena tumpuan dari kursi tadi dia berada pada posisi titik beratnya, gitu ya, sehingga dia tidak jatuh. Baik, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana titik berat benda yang satu dimensi. Oke, sekarang kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, kita lihat di sini ini ada benda satu, ya. Iya. Ya, kalau ada benda satu ini di sini, kalau ditanya di mana letak titik beratnya, di mana nih kira-kira posisinya? Letak titik berat benda satu ini, di mana Pak, kira-kira? Bisa ditunjuk? Titik berat itu kan untuk menentukan Iya, seimbang benda. iya. Iya, saya rasa di tengah di sini, Pak Di Agus. titik merah ini ya. Iya. Ya, ini betul. Inilah letak titik berat dari benda satu Satu. ya, L1. Kemudian di sini kita beri namanya adalah X1, Y1. Ya. Kemudian ini juga kita sebut juga dengan Z1 ya. Kita sebut dengan Z1. Jadi Z1 itu adalah X1, Y1. Ya. Berarti sudah sekaligus, jadi kita tidak perlu menyebutkan X1, Y1 Iya, begitu ya Pak boleh. Agus? Jadi koordinat dari Z1 itu adalah X1, Y1. Iya, sekaligus. Nah, kemudian ini ada benda 2 ya. Iya. Ada benda 2. Ini titik beratnya tentu ada di tengah-tengah ini ya, karena kita anggap benda ini homogen, maka disinilah letak titik berat dari benda 2 gitu ya. Ini di sini ya. Nah, ini kita beri nama Z2. Oke. Ini Z2. Kemudian ini ada benda 3, maka letak titik berat dari benda ketiga ini adalah L3, ini adalah di tengah-tengah ini. Ya, di L3 ini. Maka ini kita sebut saja dengan Z3. Ya, Z3. Oke, baik. Nah, inilah posisi dari masing-masing benda dari ketiga benda yang bergabung ini. Lalu pertanyaannya adalah di mana posisi dari titik berat dari gabungan tiga benda ini. Nah, itu gitu yang jadi ya. pertanyaan, Seperti setelah pertanyaan. digabung di mana titik berat benda tersebut. Betul, ya. Jadi kalau tadi kita punya Z1, ada Z2 dan Iya. Z3, maka kita nanti akan mencari besarnya Z0 ya. Ya, Z0. Itu untuk menentukan keseluruhan. Keseluruhan totalnya. Iya. Nah, koordinat dari Z0 ini adalah X0 ya, Y0. Nah, ya. Ini koordinat dari Z0 ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita lihat lalu X0 itu seperti apa cara mencarinya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa Z0 itu X0, Y0. Kemudian dalam mencari X0, itu X0 ini adalah, nah kita lihat di sini, turunkan sedikit. X0 adalah L1, panjang benda 1 ini ya, panjang benda 1 kali L1 ini ya, panjang benda 1 kali L1. Jadi L1 ini panjang benda 1, X1 itu adalah berapa koordinat X1? Di sumbu X1. Iya, ya sumbu X1 berapa. Kemudian ditambah dengan L2. L2 ini adalah panjang benda 2 dikali X2. Kemudian ditambah dengan L3. L3 ini adalah panjang benda 3 dikali dengan X3.
gitu ya, dikali X3. Nah, kemudian dibagi dengan L1 ya, ditambah dengan L2 gitu ya, ditambah dengan L3. Jadi L1 tambah L2 tambah L3. Ini untuk menentukan X0-nya ya, X0-nya. Nah, sekarang bagaimana menentukan Y0-nya? Tadi kan kita tahu bahwa Z0 itu X0, Y0 ya. Iya, betul X0, sekali. Y0. Nah, sekarang bagaimana menentukan Y0-nya? Y0-nya adalah L1 atau panjang benda 1 kali Y1 ya. Kemudian L2 dikali Y2, kemudian L3 ya, L3 dikali dengan Y3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 gitu ya. Jadi ini apa untuk masih tambah L1, L2 dan L3 ya, L1, L2 dan L3. Baru ketemu Y0-nya. Iya, ketemu X0, Y0-nya. Ini adalah cara menentukan koordinat titik berat satu dimensi untuk benda yang bergabung seperti tadi. Itu yang satu dimensi ya. Oke. Iya. Nah, selanjutnya kita coba bagaimana kalau benda ini untuk yang Dua dimensi. dimensi ya, untuk yang 2 dimensi. Oke. Jadi untuk titik berat 2 dimensi ini bisa kita lihat contoh pada gambar berikut ini. Kalau tadi 1 dimensi itu berupa batang gitu ya. Iya. Kalau 2 dimensi itu berupa lembaran seperti karton seperti ini. Berarti ada ukuran 2 ya, Pak ya? Ada panjang, dan lebar. Lebar, betul. Jadi kalau karton seperti ini tadi ya, seperti yang kita lihat tadi, kemudian kita potong itu bisa menjadi seperti ini, gitu ya. Lalu bagaimana kalau untuk benda yang 2 dimensi, cara menentukan letak atau koordinat titik beratnya? Oke. Nah, caranya adalah kalau di sini ada benda yang seperti ini, maka ini kita bagi dulu gitu Mbak ya. Kita bagi dulu. Ini kan kotak seperti ini ya. Maka kita bagi dulu menjadi ini berapa nih? 3 bagian. 3, iya. Ya, boleh misalnya baginya begini. Saya bagi ke sini gitu ya. Nah, ini ya bagi sini. Kemudian bagi sini gitu ya. Nah, ini kan bagi menjadi 3 benda. Tapi kalau nggak mau seperti itu bisa juga gitu ya. Bisa juga, misalnya ini saya hapus, saya nggak mau yang ini, gitu ya. Tapi saya mau yang lain misalnya, saya baginya ke sini aja lah, gitu. Iya. Sini, nah bagi sini, boleh juga, gitu ya. Nanti ketemunya akan sama di hasil ketemunya akhirnya. sama saja, ya. Begitu. Iya. Tadi untuk memudahkan hitungan kita bagi dulu nih, ini ya 1, ini kita ini, nah, kita bagi seperti ini, gitu ya. Kalau misal begini Pak Agus, misal ini dibagi, terus di sini dikasih bagi lagi, gitu, boleh juga, nggak masalah. Iya. Misalnya ini kita hapus, ya. Iya. Kemudian ini kita baginya begini, misalnya yang sini, boleh aja, ya, bisa juga, nggak masalah, gitu ya, bisa. Jadi bebas. Dibagi 4 boleh, dibagi 5 boleh, terserah gitu ya. Yang jelas nanti setelah dibagi itu akan menghasilkan kotak-kotak yang mudah dicari letak titik beratnya. Betul. Gitu ya. Itu. Nah, contoh lagi ini kita hapus saja, misalnya yang ini kita bagi yang sebelah sini misalnya ya. Ini bagi sebelah sini. Nah, bagi sebelah sini. Nah, kalau setelah dibagi seperti ini kita akan mudah nanti menentukan letak titik beratnya dari masing-masing benda. Kalau bendanya seperti ini, letak titik beratnya di mana kira-kira Bu ya? Jelas mungkin kita pakai simetri, Pak. Simetri di tengah-tengahnya di tengah, ya. Iya, Pak. Tengah-tengahnya silang simetri saja gitu lipat. Boleh ya, disilang saja boleh. Pasti nanti akan ketemu di tengah-tengah sini. Nah, ini ya. Di tengah-tengah sinilah ini letak dari titik beratnya. Mungkin supaya untuk lebih jelasnya bikin simetri sekali, Pak. Iya, boleh misalnya biar gitu. Pemirsa lebih jelas. Iya. Bahkan nanti cukup ini kita beri nama. Iya. Ini kita beri nama dengan Z1 seperti tadi. Iya. Nah, begitu juga yang ini kita hapus dulu yang nggak penting ini kita supaya ini ya. Ini nggak perlu. Nah, kemudian ini Z1, terus kemudian yang di sini di mana? Di tengah-tengah sini kan ya? Iya. Iya. Nggak kita garis simetris nggak apa-apa karena kita sudah punya koordinat.
Ini kita sebut saja dengan Z2. Nah, gitu ya. Kemudian yang sini di tengah-tengah sini kan? Iya, sama. Iya, sama. Tengah-tengah sini kita sebut dengan Z3. Ya. Oke. Baik, gitu ya. Kita sudah punya Z1, Z2, Z3. Kemudian kita juga perlu mengetahui berapa koordinat dari Z1 ini. Gitu ya. Maka Z1 itu adalah sama dengan X1, Y1. Z1 itu adalah X1, Y1. Berapa X1? Kita lihat saja dari sini ke sini berapa ini? 10. 10. Berarti dari sini ke tengah 5. 5, betul. Jadi Z1 itu sama dengan 5. Nah, kan? Iya. 5, koma dari sini ke sini berapa ini? Separuhnya berarti Setengahnya 20. dari sini Iya, ke sini di berapa 10. titiknya? 10. Dari sini ke sini? Dari sini 20, separuhnya 10. Dari sini ke sini? 10. Bukan, dari sini ke sini 10. Dari sini ke sini 15. 5 ya, dari sini ke sini kan 5. Oh iya, ini 10 ya, Pak ya? 10. Berarti dari sini ke sini berapa? 15. 15. Ya, berarti Y-nya ya adalah 15. Nah, gitu. Berarti Z1 ini adalah 5,15. Walaupun tidak kita silang tadi, Iya. tapi kita mudah sekali kan untuk menentukan Berarti kita Z1-nya. ambil nilai tengah dari jumlahnya ya? Betul. Oke. Ya, itu Z1. Kemudian Z2, ya ini kita pakai yang kuning aja ya supaya Ada beda. lebih jelas. Supaya lebih jelas. Nah, kita yang ini kita Z2. Z2 itu adalah sama dengan X2 ya, X2, Y2. Iya. Ibu mungkin bisa dibantu kira-kira koordinatnya berapa koma berapa itu ya? Kalau sepanjang dari 0 sampai batas Z2 kan 30. Berarti separuhnya 15. Betul sekali. X2-nya adalah 15. Iya. Kemudian Y2-nya berapa itu ya? Karena tingginya sampai 10, Iya. separuhnya 5. Betul sekali. Ternyata mudah ya, Mudah Pak? sekali ya menentukannya. Nah, berarti masih ada satu lagi sekarang ya, yang Z3. Ya. Yang Z3 kita tulis berapa? Z3. Z3 itu koordinatnya adalah berarti apa? X3, Y3. Y3. Iya. Koma Y3. Nah, ini tulisannya enggak apa-apa ya, penting kebaca. Kalau begitu berapa ya X3-nya itu? X3-nya berapa itu kira-kira? Kalau dilihat dari gambar, Iya. Z3 itu sama dengan Z1. Bisa nggak kita langsung? Beda. Sekarang X3-nya dulu. Berapa X3? X3 kan posisinya di sini. Iya. Ya, kalau X1 kan di sini. Oh iya. Ya, iya. X3 berapa ini? Di sini berapa ini? 20 sampai di sini 30. Berarti tengah-tengahnya 10 berarti separuhnya 5. antara 20 dengan 30 tengah-tengahnya 25. betul sekali. Jadi X3 ini adalah pada koordinat 25. Nah, gitu ya. Koordinat 25. Koma Y3-nya berapa ini? 15. Tinggi dari sini ke sini, betul sekali 15. Ya. 15. Nah, baik, sekarang kita sudah punya Z1, Z2 dan Z3 kita letak. Nah, selain kita punya Z1, Z2 dan Z3, maka kita harus mengetahui luas masing-masing dari bidang ini. Nah, kita sebut yang pertama adalah A1 dulu ya, A1. Ya. Luas benda 1. Berapa kali berapa ini ya? Tingginya berapa ini? Dari sini ke sini. Tingginya 10. Iya. Kemudian lebarnya ke sini 10. 10. Iya. 10 Kali 10. kali Begitu, 10. Pak. Iya. Berarti A1 sama dengan 10 kali 10 berarti sama dengan 100. Ya. 100 gitu ya. Ya, baik. Tadi kita sudah menghitung A1 ya di sini. A1 itu 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, baik. Sekarang kita hitung yang A2 ya, luas dari benda 2 ini. Berapa ini tingginya ini?
Giginya 10, kemudian lebarnya 30. 30. Berarti A2 sama dengan kita tulis dulu A2 sama dengan, oke, kita pakai pena yang kuning supaya sama. Ya, A2 sama dengan 10 ya, kali 30 ya, 30. Aduh, enggak tiganya gini. 30 sama dengan berapa? 300. 300. Ya, 300. Enggak boleh cepet-cepet ini nulisnya. Enggak apa. Terus kemudian yang benda ketiga. Berarti A3 ya, luas benda 3. A ya. Ya, A berapa sih? A3 ya. A3 berapa kali berapa ini? Tingginya berapa ini? 10. 10. Kemudian lebarnya 10. 10 juga. Berarti 10 ya kali 10 ya sama dengan 100. Wah, tulisannya bagus banget ya dokter nih. Ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan Z1, Z2, Z3, kemudian A1, A2, dan A3. Oke, supaya lebih jelas kita lihat pada gambar berikutnya ini ya. Nah, ini kelihatan lebih jelas. Kita dapatkan A1 ini adalah kita lihat lagi A1 sini. Nah, ini kan batasnya yang ini tadi ya. Iya. Nah, ini A1 adalah 100 ya. Nah, A1-nya 100. Kemudian A2 yang ini kan, ini ya, yang bawah ini. Yang bawah. Ya, ini. A2 berapa? 300. 300. Kemudian A3-nya yang sebelah sini adalah 100. Nah, gitu. Kita sudah dapat Z1-nya adalah 5,15 di sini tadi ya. Di tengah. 5,15. Kemudian Z2-nya adalah 15,5 ya. Kemudian sebelah sini ya. Kemudian Z3-nya adalah 25,15. Oke, di sebelah sini ya. Nah, setelah kita mendapatkan Z1 ya, Z2, Z3, A1, A2 dan A3, saatnya sekarang kita menentukan di mana letak titik berat dari benda ini. Ini kan baru letak titik berat benda 1, titik berat benda 2, titik berat benda 3. Sekarang di mana letak titik berat benda gabungannya? Keseluruhan dari benda ini. Oke, sekarang kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini. Jadi untuk menentukan letak titik berat gabungan, kita harus tahu berapa besarnya X0 dan Y0 ya. Besarnya X0 itu adalah A1 ya kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3. Nah, tadi apa A1, A2 dan seterusnya, ini kita lihat kembali yang di sini tadi. Nah, A1, A2, A3 yang ini X1 yang ini iya. X2, ini X1, ini Y1, X2, Y2, kemudian di sini X3, ini Y3. Nah, ini ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke ini. Nah, kemudian besarnya A1 tadi adalah 100 ya. A1 tadi kita tadi A1-nya 100, kemudian X1-nya 5. A2-nya 300, iya. X2-nya 15. A3-nya 100, X3-nya 25 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. 100 tambah 300 tambah 100 ya. Kita lihat 100 kali 5 500 ya. Kemudian 300 kali 15 4.500. 100 kali 25 2.500. 100 tambah 300 tambah 100 berapa Ibu? 500 ya. Jadi kalau kita gabung berapa nih? 500 ditambah 4.500, 5.000 ditambah 2.500, 7.500. 7.500 dibagi 500, 15. Jadi X0-nya adalah 15. Nah, kita baru ketemu X0-nya. Nah, sedangkan Z0 itu X0, Y0. Berarti yang belum kita dapat apa? Y0-nya, betul sekali. Sekarang kita cari Y0-nya. Nah, ini Y0-nya. Y0 itu rumusnya adalah A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3 dibagi A1 plus A2 plus A3. A1 sudah tahu kita ya, berapa tadi A1? 100, Y1-nya 15, A2-nya 300, Y2-nya 5.
Kemudian A3-nya 100 100 dan Y3-nya 15. Kita bagi A1 plus A2 plus A3, 100 plus 300 plus 100. 100 kali 15 1500. 300 kali 5 1500 juga. 1500. Kemudian 100 kali 15 juga 1500 dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 9. Nah, tadi kita mendapatkan X0-nya berapa tadi? 15 kan? 15. Nah, X0-nya 15, ini Y0-nya adalah 9. Berarti Z0-nya adalah 15,9. Ini adalah letak titik berat gabungan. Z0-nya 15,9. Nah, sekarang kalau kita kembali ke gambar tadi, ya, ke gambar yang ini, Z0-nya adalah 15,9. Di mana 15? Antara 10 dan di sini. 20 ya. Ya, ini adalah 15 gitu ya. Kita buat yang warna beda pakai merah ya sini. Oke, pakai merah. Nah, 15 di sini ya kira-kira ya. Nah, ini 15. Nah, ini 15. Kemudian 10 di sini. Nah, 9 kira-kira di bawahnya sini. Ya. Nah, di sini adalah letak titik beratnya. Jadi di sini kalau kita sanggah ini kalau kita ini adalah letak Z0-nya. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau di sini kita topang dari bawah, maka ini tidak akan jatuh. Disinilah letak titik berat dari benda yang dalam ada gambar kita. Berarti kalau ini dua dimensi ini kita pegang di titik Z0, walaupun pakai satu jari seimbang. Seimbang, dia tidak akan jatuh posisinya di situ. Nah, baik. Jadi seperti ini ya. Jadi cara untuk mencari letak titik berat dari benda yang dua dimensi. Nah, kira-kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita mungkin sampai pada titik berat benda dua dimensi. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Ya, jadi kesimpulan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan letak titik berat suatu benda itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus X0, Y0 ya, Z0 X0, Y0 yang sudah kita tentukan tadi. Mungkin gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa kita cari pakai rumus supaya kita bisa tahu di mana letak titik seimbangnya. Dan kita juga sebenarnya nanti bisa juga pada kesempatan lain kita bisa mencari letak titik berat benda ini dengan menggunakan metode praktek ya. Kita gantung dengan benang dan seterusnya. Ini kita tadi baru mencari dengan metode hitungan. Ya, nanti bisa kita coba cari dengan menggunakan metode praktikum. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Agus telah meluangkan waktunya untuk kami. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Agus berikan pada kami bisa bermanfaat untuk kami semua. Dan khususnya untuk para siswa-siswi kita kelas 11 semester 2. Demikian pemirsa pelajaran interaktif fisika kelas 11 semester 2 dengan subbab titik berat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.